Ayo, satu. Akibat Tuhan cemburu. Apa? Matthew, Rivka, Jesslyn, Jenisman. Apa? Johan? Hilang itu perlindungan. Hah? Hilang perlindungan Tuhan. Wah, Johan. Benar. Hilangnya perlindungan. Dan? Berkat. Iya. Luar biasa. Yang kedua? Gak diangkat. Hah? Gak diangkat. Yang kedua ada yang jawab? Bukan gak diangkat. Hukuman dan iya. Yang ketiga? Yang ketiga apa? Apa? Bukan? Nah, makanya harus hafal saya bilang. Seperti di Magelang, minggu kedua pasti ditanya sama Pak Peter. Sebulan ini ceritanya apa? Dari Sabtu, Sabtu Minggu. Jadi kita ibadah itu nanti setelah acara ulang tahunnya Menora, saya akan bawakan lagi sesi apa maunya Tuhan. Jadi harus dihafal. Ya, kemarin kita 2 sesi kan. Kalau Tuhan cemburu, hilangnya hadirat Tuhan. Kalau udah hilang hadirat Tuhan, kita percuma mau ngapain juga. Ayo, betul nggak? Garing bahasanya. Ya, siapa yang pernah kehilangan hadirat Tuhan di sini? Pernah nggak di tempat ini? Nggak ada ya. Saya doakan nggak ada lah. Kalau begitu hilang, koreksi diri. Saya juga gitu. Kenapa Matthew? Hah? Kalau hilangnya hadirat Tuhan, kita mulai koreksi. Karena kalau hilangnya hadirat Tuhan, itu kita nggak perlu mau menyembah dalam roh dan kebenaran itu tidak benar. Apa nih yang membuat hilangnya hadirat Tuhan? Mungkin tanpa sengaja nggak sengaja, sadar nggak sadar, kita menyakiti hati Bapak Yahweh. Wah, Abdul terlalu suci ini, so suci, bukan so suci. Memang harus. Kita udah mulai menjaga dari semua panca indera kita yang mendatangkan dosa. Pertama dari pikiran, mata, telinga, mulut, betul? Hati, kemana yang keluar dari sini? Jantung hati ini keluar dari kemana? Ke mulut. Nah, itu yang keluar dari mulut, dari hati. Nggak ada, jangan pakai istilah, oh dia orangnya baik, cuma begini aja. Itu nggak bisa, sama aja. Ini bergabung yang mana? Ya aja. Apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Saya pokoknya nggak setuju aja. Kalau orang berkata, cuma mulutnya aja, hatinya nggak gitu. Enggak. Model orang kayak gitu nanti bisa mempermainkan semua kelima. Itu ya. Jadi yang ketiga kemarin kehilangan hadirat Yahweh. Saul pernah kehilangan hadirat Tuhan karena ketidaktaatannya tuh Saul. Ayo, saya nggak mau kita aja dulu deh. Kita ini kan menjelang kedatangan Bapak Yahweh, jangan sampai kehilangan hadirat Tuhan. Terus saja koreksi diri kita, apa sih kekurangan kita, apa. Saya setiap malam, setiap hari, Tuhan bukakan kesalahan saya, Tuhan Yesus, biar saya nggak akan ikutan lagi. Betul. Setiap kali saya didapati kesalahan saya, istri itu ngoreksi loh. Artinya istri dipakai Tuhan untuk koreksi. Saya selalu nggak akan berbuat. Ya kan saya nggak sempurna lah kayak manusia. Siapa yang sempurna di sini? Nggak ada. Tapi kalau dikasih tahu jangan marah. Baik suami, istri, anak-anak, jangan marah. Kalau dikasih tahu berarti kita ada kekurangan yang harus diperbaiki.
Jangan sampai nanti hadirat Tuhan hilang dari kita. Ya, apalagi penyembah-penyembah Bapak Yahweh sekarang banyak yang diserang. Hilang itu hadirat Tuhan. Asli ya. Ya, udah nggak ada lagi, yang ada hadirat siapa? Setan. Itu ada. Amin. Ya, jangan sampai kita bukan seperti itu. Apalagi setan itu sangat jahat dan licik masuk dalam segala. Betul. Kayak misalnya nih, minggu depan kita mau pergi, ya. Nah ini semua akan capek nih. Nanti pagi-pagi banget makanya pasti kan tidur berkurang, ya. Betul nggak? Nah udah, jangan nanti kita nih buat seperti apa ya? Kalau kita pertemuan gembala se-Indonesia, kita buat pertemuan itu ketawa, ketiwi, foto bareng, makan bareng, enjoy semuanya. Jangan ada yang ribut nanti ya. Setuju nggak nih? Setuju ya? Jangan. Dan kalau memang lelah, udah berhenti aja. Berhenti dulu, izin sama siapa tuh. Jangan nanti buka celah. Nanti kalau udah buka celah, udah jadi setan kerja, mulai emosi apa gitu. Jangan. Kalau udah capek, istirahat. Dan pasti capek. Pasti. Karena mau enjoy ya capek. Betul kan? Tuh. Nah, jangan juga udah lagi gitu bicara-bicara di belakang bukan tadi. Itu nggak boleh. Oh sini nggak boleh. Di sini nggak diajarkan gitu. Ya, setuju ya? Oke. Jadi yang ketiga itu kalau Bapak Yahweh cemburu, nah itu hilang hadirat Tuhan. Ngeri. Udah percuma deh kita mau ngapain juga. Kalau udah hadirat Tuhan hilang. Jangan sampai kita jaga saat ini. Yang keempat kemarin apa? Kalau Tuhan cemburu, pertobatan dan pemulihan. Namun kecemburuan Tuhan bukan untuk menghancurkan sebenarnya, tetapi untuk membawa umatnya kembali kepadanya. Jika mereka bertobat, Tuhan dengan kasih akan menerima mereka kembali. Ya, contohnya setelah umat Israel bertobat, Tuhan memulihkan mereka dan memberkati mereka. Itu ada tuh di 2 Tawarik 7:14. Coba Pak Bahtiar. Hafal pasti ini harusnya berbalik dari jalannya yang 2 Tawarik 7 ayat 14 ya. Iya. Dan 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, Ya. merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Iya. Maka aku akan mendengar dari surga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya. Jadi balik dari jalan-jalan yang jahat. Tapi hati-hati. Bukan kalimatnya, namun kecemburuan Tuhan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membawa umatnya kembali kepadanya. Jika mereka bertobat, Tuhan dengan kasih akan menerima mereka kembali. Iya, ada buktinya. Ada juga kalau Tuhan cemburu habis, gak main-main. Karena Bapak Yahweh itu api yang menghanguskan. Hati-hati, ya. Makanya 7/7 ini sangat berarti. Kalau mengampuni berapa kali? Artinya nggak ada batasnya. Kalau kejahatan berapa kali? 7 kali kejahatan orang benar. Kitab suci, bukan saya ngomong. Artinya apa? Jangan jatuh melulu. Masa ibarat sekolah nggak naik melulu? Mau ngapain sekolah? Ya bayar. Begitu juga iring Bapak Yahweh. Masa mau jatuh melulu? Ada batasnya loh. Ya, jangan kita terus pakai dalih-dalih setan, misalkan manusia, ya, saya kan masih lemah,
Saya kan daging, wah, nggak boleh gitu. Jangan jauh, jangan banyak-banyak jatuh. Sekarang lagi setan ngejar orang-orang yang kenal Bapak Yahweh, dibuat jatuh semua. Ya, udah benar-benar ini Bapak Yahweh mulai diplesetkan dengan keraguan-raguan, kebimbangan. Itu di sini jangan ya. Kembali lagi, gembala cuma ngomong gitu doang, cuma menasihati. Nanti Bapak Ibu semua yang akan berhadapan dengan setan. Di sini cukup kuat. Iya. Nanti kalau sendiri di rumah didatangi setan, setan bukan berupa kayak kita nggak kelihatan. Kayak Pak Lukas suka bilang gini, ayo tunjukin setan, tak tonjok. Pernah inget gak? Ya, nggak gitu. Setan sekarang banyak, berupa apapun dia. Betul apa betul? Berupa apa contohnya coba? Berupa HP. HP. Terus apa lagi? Berupa manusia. Hah? Berupa manusia. Berupa manusia. Terus apa lagi? Ayo Johan, berupa apa lagi? Itu yang di depan cermin, Depan cermin, diri sendiri. diri sendiri. Ya, berupa manusia. Apalagi ayo jawab anak muda. Apa berupa apa setan? Coba Matthew, Rika, Janice, Jesslyn. Berupa apa setan sekarang? Setan tuh bukan seperti kayak Koko. Siapa teman-teman tuh, teman-teman ini pada berani. Ayo sini, siapa tuh yang menguasai laut sana? Ayo Noah sini, dia berani-berani semua. Saya tidak takut sama kamu. Itu bukan setan lagi yang berupa roh yang mukanya kayak di TV tuh banyak tuh. Ya. Bukan gitu lagi setan saya. Apalagi coba setan modern sekarang. HP, diri sendiri, apa? Hobi, apalagi? Ayo sebutin semua. Biar ntar, ha? Duit, apa? Patung. Ya, benar. Terus apa lagi? Sering jawab patung kan? Benar. Ayo, Jenis apa? Setan apa sekarang? Kerjaan. Sembuhlah saya. Apalagi? Kerjaan. Terus apa lagi? Johan, bener gak dibilang kerjaan sama Jenis? Bener gak? Bisa. Nah, terus Ripka. Hobi. Hobi. Bukan udah jawab tadi ya? Yo, sebut. Ayo, biar nanti, oh iya ya. Saya ada di mana nih? Ada nggak yang disebutin ini? Oh, Bro, ayo apa? Ya, kedagingan dunia, Dagingan dunia? mamon itu kan berupa apa yang terlihat di dunia ini. Ya. Keinginan dan Ya. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Pacar atau cowok gitu. Ya. Civero apa? Civero, ayo. Lydia apa? Ayo. Sakit penyakit. Ya. Bisa. Sakit penyakit. Bisanya apa saya bilang? Udah nggak cari Bapak Yahweh. Kecewa. Terus Matthew belum jawab, Matthew sendiri yang belum jawab. Apa? Itulah panggilan diri sendiri. Diri sendiri, betul. Semuanya betul, sebenarnya masih banyak lagi. HP, benar. Benar, mamon benar. Kerjaan benar. Ayo. Jangan kalau udah sebut itu jangan lagi. Kerjaan banyak menyita. Saya sih telepon sama Johan, saya bilang aja, siapapun ya, bukan Johan saja ya. Kalau udah Jumat, ayo siapkan waktu kita. Itu dari sisi kerjaan. Nah, waktu. Tuh, setan-setan. HP. Lebih sering lihat HP daripada lihat kitab suci. Patung. Ayo. Yang jawab nih, saying. Setan berupa patung di sema-sema ya. Maksud saying di situ kan? Patung. Bener loh. Gak enak hati. Gak enak hati. Anak. Bisa loh anak. Ya. Orang tua. Orang tua bisa. Coba ketawa jangan. Ya, banyak sekali sekarang setan berupa itu. Hati-hati Bapak Ibu. Kita kan udah tahu nih. Sebenarnya gampang kuncinya. Kalau kita mau masuk sama Yim, jadi mempelai-mempelai yang sungguh-sungguh
yang akan diangkat dalam Petra nanti, kita udah tahu kuncinya. Bapak Ibu sendiri yang bisa ngalahkan itu semua. Daging diri sendiri, maksudnya bukan daging sapi ya. Daging kita nih, kayak Yohan bilang ngaca, Matthew sama ya, diri sendiri. Itu musuh terbesar adalah diri sendiri. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, sering ini diri sendiri membuat apa? Kekejian juga, membuat Bapak Yahweh cemburu. Betul. Jangan. Bahkan kitab suci juga menulis anak laki, anak perempuan, siapa tinggalkan semuanya. Artinya tahu nggak apa? Dahulukan Bapak Yahweh dari segalanya. Kan saya udah bilang di sini. Saya bilang sama Ibu Gem, sama anak-anak saya, jangan mengasihi papi lebih daripada Bapak Yahweh. Pertama kasih dulu Bapak Yahweh. Betul? Bukan? Betul Meteorika? Kasih Bapak Yahweh lebih dulu, secara vertikal ke atas. Itu. Jangan tadi kan orang tua. Wah, orang tua diidolakan, orang tua disanjung, sampai-sampai nggak ibadah karena orang tua. Salah. Begitu juga anak, nggak ibadah karena anak, nggak ibadah karena ada order mesti nganter, nggak ibadah karena kerjaan tanggung mulu, ya HP ini mamon, kedagingan banyak sekali. Setan sekarang nyari. Dan yang manggil Bapak Yahweh sekarang dibikin bingung. Nah, makanya jangan buka celah. Begitu buka celah, setan masuk. Ngeri kalau udah masuk, itu sangat jahat. Sangat tidak baik. Ya, semua kita belajar saat ini ya. Kita bertobat sungguh-sungguh. Dan pemulihan akan terjadi. Sekali lagi, jangan sering-sering jatuh. Bagaimana dong Pak Gem supaya jangan sering-sering jatuh? Ya masa mesti saja. Bisa sendiri ya. Kalau udah tahu-tahu kita nyerempet dosanya, ya jangan dilakukan. Kita tahu ini bakal nyakiti hati Tuhan, jangan dilakukan. Gampang kok sebenarnya. Hidup dengan Bapak Yahweh memang bertolak belakang dengan dunia. Dunia ngajarin ini, Bapak Yahweh ngajarin itu, bertolak belakang. Betul. Sekarang enak tidur di rumah, sebenarnya. Jauh-jauh dari Serang. Ya betul ya Mi. Tapi dilawan karena mengasihi Bapak Yahweh. Dicatat sama Bapak Yahweh. Begitu Bapak Ibu. Ya, setuju? Jangan buat Bapak Yahweh cemburu. Zaman dulu mah kalau buat Bapak Yahweh cemburu habis. Begitu turun lembu emas yang disembah, berapa orang yang langsung dihajar mati? Nah, yang keras sih berapa ke? 3.000. Ya, itu nggak ada ampun, nggak ada. Bapak Yahweh bilang gini, oh, saya iri, kamu bertobat dulu ya. Iya. 3.000 ya. Waktu zaman Yesus disalib, waktu di pemilihan Barabas atau Yesus, mereka pilih apa kalimat rakyat sana katakan? Biarlah darahnya. Nekat nggak rakyat Israel? Berapa yang dihantam langsung? 6 juta. Hitler. Zaman dulu. Makanya jangan nantang Bapak Yahweh, Bapak Ibu. Ya, jangan mudah bicara sembarangan. Saya banyak belajar semua sama keluarga semua, istri, anak-anak, belajar sampai kita mati, ya betul? Itu. Nah, ini karena waktunya jalan terus. Paling enggak Bapak Ibu udah tahu ya. Saya ulang dari pertama aja, singkat aja.
Yang pertama, jangan sampai hilangnya perlindungan dan berkat Tuhan. Jangan buat kecewa Bapak Yahweh, jangan bikin Bapak Yahweh iri hati. Kalau udah hilangnya perlindungan, mau ngapain pun repot. Benar. Kalau kita hilang perlindungan waktu ke rumah Serang waktu itu, kita ditubruk dari belakang, nggak jauh dari tokonya Koko, tahu ya? Itu mobilnya nggak apa-apa. Mobil yang nabrak malah peot motor cupnya. Johan lihat ya, Johan di belakang karena duduknya berasa Johannya. Itu perlindungan Bapak Yahweh ada. Sekalipun benda mobil itu benda mati, harta benda mati, harus penyok mah cengle-cengle aja penyok karena ditabrak. Tapi Bapak Yahweh lindungin. Bukan berarti mobil saya yang saya beli mobil saya. Jangan bilang gitu. Siapa punya? Bapak Yahweh percayakan mobil. Jadi Bapak Yahweh lindungin. Coba ya betul ya. Ikut sama kita kan? Tuh, ada perlindungan Bapak Yahweh. Jangan sampai kita mengecewakan, hilang perlindungan, apalagi berkat Tuhan hilang. Waduh. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan, hati yang baru, perlindungan hilang semua, repot. Ya. Yang kedua apa? Kalau kita buat Bapak Yahweh iri hati. Iri hati apa namanya? Cemburu, hukuman dan penghakiman, ngeri. Hukuman sekarang cepet loh, hati-hati. Karena waktu disikat semuanya. Ngeri, pokoknya ngeri aja hukumannya. Tuhan menghukum Israel tuh dengan pembuangan ke Babel karena mereka menyembah berhala. Nah, sekarang kita jangan nyembah-nyembah lagi. Hati-hati ya. Saya cuma nasihatin selalu bergaul, hati-hati. Kita bergaul sama siapa saja saya nggak larang. Tapi kita harus punya jati diri Bapak Yahweh. Setuju? Jangan sampai itu masih memberkati. Ingat sama dulu, kekasih dulu. Jangan. Memang sedikit yang masuk sama Ayub. Iya. Sering ulang-ulang saya katakan. Nabi Noah cuma 5 plus mantu 3. Mantunya dapat kemurahan, betul? 3 jadi itu. Ya, paling sedikit lagi Lot. Cuma berapa? 3. Istrinya sebenarnya dapat, udah dipilih belum? Udah dipanggil belum? Udah. Tapi dia nengok ke belakang, wah iya ya, enak ini gitu. Dia nengok, jadilah nggak ikut. Selamat, nggak ikut selamat. Nah di sini saya kasih penjelasan. Ayo, berteman sama siapa saja boleh. Kita harus seperti ikan. Ikan di laut airnya asin. Tapi ikan tersebut asin enggak? Enggak, kecuali mati. Kalau ikannya mati, karena asin. Nah, kita boleh bergaul sama siapa saja. Saya juga bergaul sama siapa saja. Cuma saya punya identitas Bapak Yahweh. Itu aja. Kemanapun saya beli belanja, saya bilang Bapak Yahweh. Kemarin saya beli PVC plafon juga, saya kasih tahu Bapak Yahweh. Dia pernah dengar dong nama itu. Yesus gua sudah pernah dengar. Saya kasih tahu satu video. Kalau Roh Kudus kerja sama kamu udah tahu telepon saya. Saya kasih tahu. Itu, ya, setuju ya? Iya. Jangan sampai kita dihukum dan penghakiman Tuhan, hilangnya hadirat Tuhan, dan apa? Yang keempat, kita harus bertobat. Jadi kecemburuan Tuhan adalah tanda kasih-Nya. Dia ingin umatnya tetap setia, karena hanya di dalam Dia ada kehidupan yang sejati. Ya, jangan main-main lagi semua saat ini. Setuju? Tanda-tanda dunia sudah banyak sekali. Betul? Ya, sebentar lagi akan terjadi yang Bapak Ibu cerita. Yang dengar cerita Papi Lukas, yang kalimatnya biarin upload dulu, kalau enggak nanti di take down. Nah itu, ya, itu akan terjadi semuanya nanti.
kedengaran sini sana banyak kabar, berlindunglah ya. Ya, jangan menjadikan kita takut juga, karena Bapak Yahweh selalu melindungi kita. Bagaimana caranya melindungi kita? Cuma Bapak Yahweh yang tahu. Ayo, di sini semua udah dengar, udah tahu di sini sekarang nih yang setia-setia sama Bapak Yahweh. Ya, saya juga percaya Roh Kudus kerja buat Ama juga. Bapak Yahweh akan sayang Ama. Ya, begitu. Ini nanti Tuhan tambahkan. Saya selalu berdoa, pribadi saya berdoa. Ya, untuk apa? Bapak Yahweh akan kirim orang-orang nanti yang sungguh-sungguh kepada Bapak Yahweh, yang tidak main-main lagi, tidak gado-gado, tidak campur, tidak ini dan itu lagi, tapi yang sungguh-sungguh kepada Bapak Yahweh. Ya, jangan membuat Bapak Yahweh apa? Yakin nih? Tadi yang Ibu Deborah katakan nih, saya nggak larang loh. Mau lihat HP kek, mau main game kek, main bola kek, apa tuh yang lulus Tetris kek. Ya kita perlu hiburan juga, terus bagi-bagi waktu. Ya, jangan per 90% buat HP, 10% buat Bapak Yahweh. Wah kan perpuluhan Pak Gem. Jangan. Dibalik kalau itu 10% aja buat kita. Kita banyak berdoa Bapak Ibu. Ayo di sini siapa yang masih pelihara mesbah keluarga? Ayo, saya minta tunjuk tangan kalau sekarang. Siapa yang ada masih tetap pelihara mesbah keluarga? Ya, ya. Pribadi, siapa di sini yang masih tetap mencari Bapak Yahweh lewat pribadi? Siapa? Wah, luar biasa. Johan, jangan malu-malu. Iya. Bagus. Bapak Yahweh dengar semuanya saat ini ya. Ayo, bangun kita punya hubungan dengan Bapak Yahweh. Di rumah, pribadi, ayo menyembah. Saya udah bilang di sini, waktu itu 5 poin saya. Pertama bangun, apa? Sema Israel. Terus menyembah Bapak Yahweh. Terus baca Al-Fatihah. Terus menyembah lewat pujian. Yang nggak bisa main gitar nggak apa-apa. Keisha sebentar lagi bisa, katanya mau beli kan. Yang nggak ada gitar pakai musik yang Bapak Yahweh ya. Jangan ada yang ngasus ya. Itu. Satu lagi saya tiup shofar. Udah punya shofar lah semua. Nanti ke Pangandaran bawa ya. Yang punya shofar ya. Kita tiup di sana. Kita tiup. Nanti saudara akan saya ajak bersyukur, lihat keagungan Bapak Yahweh. Saya selalu kalau sama keluarga atau sama Bu Dom dengan kelompok-kelompok yang lain, saya pasti berdua di pinggir pantai yang udah gelap, yang satu diri kita mengagungkan Bapak yang lihat tuh, ini laut mana ujungnya, betul ya, mana ujungnya nih laut, kebesaran Bapak Yahweh yang luar biasa. Terus saya suka baring di pasir sambil mengucap Bapak Yahweh. Kecil kita, Bapak Yahweh menciptakan semuanya yang baik, betul kan? Ya, daftar saya perpanjang. Malam ini saya cuma selalu mengingatkan kepada semuanya, siapa saja termasuk anak saya juga, ya. Papi mami tidak bisa membawa kalian menarik, tidak bisa. Keselamatan masing-masing. Cuman papi mami cuma kasih tahu inilah kuncinya
dekat dengan Bapa Yahweh yang memiliki Samaim. Ya, semua mau masuk surga? Amin. Pertanyaan klasik tuh. Kalau bisa bilang klasik ya? Klasik. Klasik ya? Ama mau masuk surga, Ama? Hah? Mau ya? Semuanya mau. Amin. Harus. Makanya harus kenal sama yang punyanya. Ya. Saya nggak mungkin diterima tidur di rumah Ama kalau saya nggak kenal Ama. Contohnya itu. Oke. Satu, banyak hubungan dengan Bapak Yahweh. Dua, jangan bikin Bapak Yahweh cemburu. Udah mulai protek saat ini apapun. Dikatakan, wah sok kudus. Nah, udah. Bukan kita sok kudus, menjaga kekudusan. Karena apa? Kita memanggil nama itu kuncinya. Ya. Itu aja. Kalau kita manggil nama kudus, Bapak Yahweh, berarti kita hidup menjaga kekudusan. Harus itu. Dimanapun kita harus beda. Orang biasa ngomong yang tidak-tidak, kita jangan. Orang biasa ngomongin orang, kita jangan. Orang biasa KTT, kita jangan. KTT tahu kan? Nah, kepo tinggi. Kita jangan. Orang biasa ngejelekin orang, kita jangan. Di sini nggak ada, saya udah tahu semua. Ya, apa gunanya coba? Ayo, kalau masing-masing betul ya Om Rudolf ya. Coba kita ngaca diri sedikit. Kayak Johan bilang kaca musuh kita tuh mak kaca. Apa nikmatnya? Apa hebatnya? Apa kebanggaannya? Apa untungnya? Apa berkatnya kalau kita ngomongin orang? Ada nggak? Ada. Omongin ini. Nanti 2 malam kita banyak ngobrol. Daftar Elohim. Kalau saya masih kuat, waktu dulu saya kuat, kelompoknya Bugem sampai ayam berkokok. Pagi-pagi saya ngobrol firman Tuhan, tidak tidur-tidur. Karena dia bertanya terus, diskusi sampai pagi alias tidak tidur. Kalau mungkin sekarang saya udah kuat karena berusia. Boleh juga tidur sedikit kan? Ya. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.